Halo anak-anak, selamat pagi. Berjumpa lagi dengan Pak Rindo di tema 8, subtema 3, pembelajaran 5 dan 6. Tidak terasa ya, kita sudah hampir selesai tema 8-nya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Yang pertama, dengan menyaksikan video pembelajaran, kalian harus dapat mengetahui kegiatan yang merupakan pemborosan air dan bagaimana cara menghemat air. Kemudian yang kedua, dengan menyaksikan video pembelajaran ini juga, kalian harus dapat mengetahui urutan membuat gambar cerita dengan benar. Yang terakhir, dengan membaca teks uniknya keragaman budaya Indonesia dalam Festival Kuwung tahun 2016, kalian harus dapat mengetahui berbagai tradisi dari beraneka suku bangsa Indonesia. Baiklah anak-anak, kita langsung ke materi yang pertama. Walaupun hingga saat ini air selalu tersedia di alam, tetapi kita harus menggunakan air secara bijaksana. Menghemat penggunaan air sangat bermanfaat, terutama jika air diperoleh melalui pompa air listrik dan PDAM. Apabila kalian memperoleh air dari PDAM ataupun menggunakan sumur yang dilengkapi dengan pompa air, tentu saja untuk menghasilkan atau menaikkan air ke bak mandi dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, kalian akan mengeluarkan biaya untuk membayar air maupun untuk membayar listrik apabila kalian menggunakan pompa air. Nah anak-anak, berikut ini ada beberapa contoh kegiatan yang merupakan pemborosan air. Jadi sebaiknya kalian hindari ya kegiatan-kegiatan ini. Yang pertama ada bermain air. Nah mungkin kalian akan merasa sejuk apabila bermain air, tetapi itu sangat tidak ekonomis. Selain membuang-buang air, hal yang kalian lakukan dapat membuat tagihan air dan listrik menjadi lebih besar. Kemudian yang kedua, membiarkan keran menyala saat sedang gosok gigi. Sebaiknya ketika kalian gosok gigi, kalian mematikan keran air dahulu. Apabila kalian sudah selesai, baru kalian menyalakan keran air untuk mengisi air di gelas kalian. Kemudian yang ketiga, menyiram tanaman secara berlebihan. Tanaman memang membutuhkan air, tetapi apabila kalian menyiramnya terlalu banyak, maka tanaman dapat mati karena daun dan batangnya membusuk. Nah anak-anak, jangan sampai ya kalian menyiram tanaman secara berlebihan. Jangan sampai air menggenang di dalam pot ataupun air terlalu banyak keluar dari pot. Yang terakhir, meninggalkan keran air yang masih menyala. Nah, ketika kalian menyalakan keran air di kamar mandi, pastikan kalian ada di dekatnya atau kalian sudah memasang alarm kira-kira berapa menit yang diperlukan untuk memenuhi bak tersebut. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah paham? Nah, kalau sudah paham, kita akan lanjut ke materi berikutnya ya. Berikut ini ditampilkan cara-cara untuk menghemat air. Yang pertama, memanfaatkan air secara optimal. Jangan biarkan air keran terus-menerus terbuka. Kemudian, lebih hemat air menggunakan mesin cuci dan pakaian jika yang dicuci sangat banyak. Yang ketiga, jika cucian banyak, pakai saja 3 ember. Ini kalian lakukan kalau tidak punya mesin cuci ya. Yang pertama, untuk merendam dan menyabun. Yang kedua, untuk membersihkan. Yang ketiga, untuk membilas pakaian. Yang berikutnya adalah mandi berendam paling boros air. Maka mandi dengan gayung juga akan lebih boros, bahkan 3 kalinya. Usahakan mandi dengan pancuran dan tidak berendam. Nah, pancuran di sini juga sering kalian sebut dengan shower.
Kemudian saat gosok gigi, cuci muka, atau mencukur, keran wastafel jangan dibiarkan bebas mengucur. 1 menit air mengalir itu sama dengan 9 liter air yang telah terbuang. Maka jangan lakukan itu ya anak-anak. Yang terakhir, lebih baik mencuci mobil dengan lap dan ember. Mengguyur mobil 1/4 jam berarti beratus-ratus liter terbuang. Oleh karena itu, apabila kalian sering membantu ayah untuk mencuci mobil, sekarang gunakan ember ya. Langkah-langkah membuat gambar cerita. Nah anak-anak, kalau kalian ingin membuat gambar cerita, pastikan kalian mengikuti langkah-langkah berikut ini supaya menghasilkan gambar cerita yang berkualitas. Yang pertama, tentu saja kalian harus mempersiapkan bahan dan alat-alatnya. Ada kanvas, ada pensil, ada cat air dan kuas ya. Kemudian kalian tentukan temanya. Nah, contohnya di sini kita mengambil tema pertanian. Yang ketiga, pembuatan sketsa atau membuat gambar. Nah, gambar yang dibuat pada contoh adalah Pak Tani yang sedang menangkap seekor harimau. Kemudian yang keempat, penyelesaian gambar. Silahkan kalian warnai gambar sesuai dengan imajinasi kalian. Tetapi kalian harus ingat, pastikan warna yang kalian berikan itu logis. Nah anak-anak, bagaimana? Apakah kalian sudah ingat langkah-langkah membuat gambar cerita? Kalian hafalkan ya, karena soal-soal seperti ini sering keluar dalam penilaian harian. Pembelajaran ke-6. Nah anak-anak, sekarang kita sudah di pembelajaran yang ke-6. Mari kita membaca bacaan dengan judul Uniknya Keragaman Budaya Indonesia dalam Festival Kuwung tahun 2016 pada buku paketmu halaman 132 sampai 134. Sembari kalian membuka buku dan membaca, kalian boleh pause video ini. Pause video ini sekarang. Sudah selesai anak-anak membacanya? Sekarang Pak Guru akan mengetes bagaimana pemahaman kalian. Tugas kalian adalah mengerjakan soal-soal berikut ini pada buku tugas tematik kalian. Kalian harus menulis soalnya dahulu ya, baru kalian menjawabnya. Selagi kalian mengerjakan tugas, kalian boleh mempause video ini. Pause video ini sekarang. Sudah menjadi tugas kita menghemat dan menjaga sumber air agar tidak tercemar. Bukan untuk hewan dan tumbuhan saja, tetapi juga untuk diri kita. Nah anak-anak, sekian materi pada tema 8. Nah, untuk berikutnya kita akan mengerjakan penilaian harian. Pastikan kalian sudah paham dan mempelajari semua materi. Sampai jumpa.